Halo guys, sekarang saya lagi di mana? Bukan di Shanghai dengan gedung-gedung pencakar langit kayak di Lujiazui atau Shanghai Ban guys. Sekarang saya lagi berada di kawasan elit. Dulunya ini merupakan kawasan yang sangat elit, di mana banyak orang Eropa, pengusaha, politikus, diplomat yang tinggal, yaitu kawasan French Concession. French Concession maksudnya apa? Konsesi Prancis alias sebuah koloni kecil Prancis di Shanghai ini guys. Jadi kita akan muter-muter kawasan ini yang dulunya dikuasai oleh Prancis selama hampir 1 abad, dari 1840-an sampai 1947 guys. Yuk, let's go. Seperti yang teman-teman lihat, ini sebenarnya kawasan tuanya Shanghai dulu ya. Jadi dulunya itu Perancis dengan China pernah perang candu. Nah akhirnya China kalah dan mereka akhirnya memberikan sebagian lahan untuk dibangun oleh Perancis sebagai salah satu wilayah kekuasaannya yang namanya French Concession ya, konsesi Perancis guys. Yuk sambil nyebrang sambil cerita guys. So nanti di sini kita bisa merasakan sebenarnya kita lagi di Shanghai, tapi rasanya lagi kayak di Eropa guys. Yuk kita belok kanan. Nah kita lihat pohon-pohonnya keren banget guys. Ini lagi winter dan gedung-gedungnya juga ya banyak villa-villa, gedung-gedung tua, banyak bangunan-bangunan tua yang pernah ditinggali oleh orang-orang penting kayak Presiden pertama China Sun Yat-sen, dan juga salah satu bangunan yang paling ikonik di Shanghai ini ada di sini, yaitu Wukang Mansion yang dibangun berdasarkan arsitektur Eropa guys, arsitektur Prancis. Keren banget ya. Jadi kita lihat banyak villa-villa gede dan jalan di sini ya kayak di Eropa lah, bukan kayak di China sendiri guys. Keren banget. Kalau kota-kota di China kan kita image-nya itu ya banyak toko-toko Chinese gitu ya, bergaya Chinese. Di sini sedikit guys, malah kayak Eropa. Warna-warna gedungnya, ornamen-ornamennya nggak ada ornamen Chinese sama sekali guys. Trotoarnya, pohonnya itu juga berbeda. Kawasan ini letaknya di kawasan barat dayanya Shanghai ya. MRT paling dekat, metro paling dekat itu adalah di Shanghai Library guys. Jalan kaki tinggal nyebrang jalan udah tiba di kawasan ini guys. Iya, ada sekolah di sini. Sini ada sekolah, makanya banyak anak-anak guys. Kawasan ini masih banyak yang ditinggali sih, cuma banyak juga yang udah diubah menjadi toko gitu, kafe, restoran, butik, dan lain sebagainya guys. Dan memang udah jadi kawasan turis. Wah, ini saya lihat ini salah satu gedung bersejarah Heritage Architecture. Ini adalah rumah besar, ya rumah tinggal yang bergaya Prancis guys. Tapi nggak kelihatan ya dari sini. Ada sebuah mansion besar yang dibangun di tahun 43-44 guys. Nggak kelihatan guys dari luar guys. Ya. Karena gedung-gedung kayak gini masih ada yang menghuninya guys. Mungkin karena mereka pakai pagar gede ini biar gak diintip sama orang.
Nah ini udah, jadi saya bilang ya gedung-gedung tua ini kan bergaya Perancis, kayak sekolah di Perancis guys. Ya kalau bukan anak-anaknya itu, kalau orang bule kita rekam video atau foto mungkin banyak percaya kita lagi di Perancis. Ya nggak kayak di Shanghai, di China. Oh, feels like you are walking through the streets of Paris. Ya, mirip guys. Nah, lihat tuh jalannya kayak di Eropa, guys. Kawasan ini sempat dikuasai oleh Jepang di tahun 43 ya, sewaktu Jepang menjajah China. Tapi kawasan ini katanya tetap bertahan dengan identitasnya. Jadi saya perhatikan banyak gedung-gedung di sini ini pagarnya itu tinggi-tinggi dan ditutup guys, gak kelihatan dari luar. Ini juga kayak apartemen bergaya Eropa guys. Yep. Kita sambil lihat-lihat gedungnya, ini juga kayak arsitektur Eropa nih, ada yang tinggal tuh. Former residence of the Tirinazi detached garden house designed by Spanish style. Ini udah dibangun di tahun 1929. Kita lihat balkonnya itu bergaya Eropa. Arsitekturnya itu kayak di Eropa guys. Ya kayak gitulah, toko-toko parfum, sabun, kafe. Jadi kawasannya itu lebih kelihatan lebih elit, lebih rapi guys. Wah, ini juga kawasannya ini kayak gedung yang terdapat di Eropa guys. Bagus banget ya. Batu batanya, balkonnya itu, pilar-pilarnya itu, dan jendelanya itu semuanya bergaya Eropa. Yang kayak gini ya, ada kayak gini ya. Ini sengaja dia sesuaikan dengan cuaca di sini guys. Ya kayaknya biar angin bisa keluar masuk waktu panas. Dulu kan belum ada AC. Bagus banget. Keren sih. Kayak di Eropa. Semuanya kayak Eropa deh pokoknya. Terutama ini pakai batu bata. Tapi makanan di sini lumayan mahal loh. Yang paling murah 158 satu set ya, starter, main dengan drink. 300.000. Yang itu ada sticknya 298, berarti sekitar hampir 700.000 guys. Ya. Nah ya, kita keluar lewat sana. Oh ada grup tour juga yang ke sini. Let's go. It feels like Europe ah. Jangankan tempatnya bergaya Eropa, mobilnya pun Eropa guys. Porsche. Wah ini juga, ini kayaknya rumah tinggal loh. Ya mungkin karena, nah lalu ada garasi khususnya itu kayaknya. Ya garasi sendiri.
Saya lihat rumahnya tadi bukan cuma ya pagarnya tinggi, yang ini juga. Ini dindingnya dengan pagarnya juga sengaja ditutup ya. Karena mungkin banyak turis suka foto-foto di sini. Jadi biar ada privasi. Kenapa tadi bangunan itu namanya itu Ferguson Lane ya? Saya cek rupanya dulunya nama jalan ini Wukang Road. Ini bukanlah Wukang Road. Dulu waktu merupakan bagian dari kawasan konsesi Prancis, namanya Ferguson Lane. Dinamakan atas nama salah satu toko penting yang namanya John Calvin Ferguson, guys. Makanya kok namanya Ferguson Lane ya. Jadi tadi bangunan tadi itu yang kita kunjungi itu adalah villa yang dibangun di tahun 1920-an dan merupakan hunian kelas atas di sini, guys. Dan akhirnya direstorasi, direnovasi, dibuka kembali di tahun 2000-an. Jadi ini adalah salah satu contoh sukses adaptive reuse. Bangunan lama diberikan fungsi modern tanpa menghilangkan arsitektur aslinya, guys. Keren. Arsitekturnya itu gayanya itu campuran Prancis klasik, Art Deco dan modern minimalis. Keren, guys. Beda dengan kawasan lainnya. dia5块10块赔钱卖，买个想要30块了。5块10块。5块10块。看 souvenir Shanghai. Souvenir. You want one? 这5块10块赔钱卖的了。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。 Yuk, jalan. Kemana-mana tetap ada jualan. Saya kira tempat elit kayak gini gak ada jualan. Ada juga. Tapi murah. Saya suka beli souvenir dari penjual-penjual kayak gini. Kadang murah. Di toko kadang bisa 20 yen, double ini 10 yen satu, guys. Ini kayaknya di dalam ada kayak villa ya. Oh, mobilnya itu mobil mahal loh. Gak heran sih memang yang tinggal di sini orang-orang kaya, guys. Orang kaya lama. Diplomat, pengusaha, politisi, presiden pertama China juga dulu pernah tinggal di sini. Mobilnya pun ya, mobil China punya elit, guys. Xiaomi. Mobil Xiaomi. U7. 我们可以进去逛一逛，不可以啊？ Oke. Jadi ini gedungnya ini dulunya gedung milik konsul Itali, guys. Villa. Gak boleh masuk dia bilang. Kayaknya di dalamnya ini showroom deh. Showroom mobil. Gak tahu, mungkin orang sini aja yang boleh. Jadi ini dulunya tempat tinggal konsul Itali. Dibangun di tahun 1932. Mediterranean style residence. Kayaknya udah jadi kantor deh. Tempat tinggal kayaknya, guys, tapi milik Chinese, tapi bergaya Eropa ya. Ini bagi yang jurusan arsitektur pasti senang di sini. Ya, apalagi yang suka arsitektur Eropa. Ada satu gedung ikonik di sini yang bentuknya kayak haluan kapal, guys. Namanya Wukang Mansion, kayaknya di ujung sana deh. Banyak orang yang suka foto-foto, nanti kita lihat. Itu gedung yang paling ikonik di sini. Kelihatannya itu deh gedungnya. Ini juga dibangun di tahun 1920-an. Ini seni timber yang terbuat dari kayu eclectic style. Detached garden house. Oh, garden house, guys. Ini, guys, ada yang tinggal, ada jemuran. Hah? Gede-gede loh yang punya rumah di sini pasti kaya banget, guys. Coba kita rekam, guys. Cultural Relic Preservation Site of Suhui District.
Jadi sepanjang jalan ini hebat ya, semuanya dikonservasi ya gedung-gedungnya itu. Dari depannya aja udah kayak Eropa guys, kita kalau foto. Jadi toko, udah jadi toko. Bagus banget. Ya, French Concession kiri atau kanan ya? Coba, kayaknya rame deh, banyak foto-foto pasti. Padahal banyak gedung lain yang bagus-bagus, tapi dipagarin, jadi susah mau fotonya. Yang French Concession enggak, itu karena apartemen kelihatannya. Yang gedung Wukang Mansion itu. Ya, Wukang Mansion itu kayaknya apartemen. Dan persimpangannya itu udah jadi persimpangan paling rame saya dengar. Oh, banyak grup tour guys. Oh, ke sini. Tapi kelihatannya udah bukan apartemen yang elit deh ya. Lebih mirip apartemen di Hong Kong itu ya. Ah, itu ya tempat tinggal orang sini guys. Tapi gedungnya ikonik sih. Yuk kita lihat dari depan guys. Di samping nggak ada yang foto, pasti ini gedungnya guys, Wukang Mansion. Coba lihat depannya, di seberangnya itu rame banget guys. Nah lihat itu rame banget, rame banget. Semuanya demi foto gedung ini. Dari sampingnya itu gak kelihatan bahwasannya gedung ini bentuknya kayak haluan kapal segitiga. Nanti coba kita nyebrang, kita lihat. Sampai ada dikawal polisi guys kawasan ini. Nah itu pada foto satu gedung itu. Tuh, pada foto semua guys. Kita foto bom aja guys. Kita foto bom aja guys. Biarin. Padahal cuma satu gedung sih sebenarnya. Jadi gedung ini udah ada sejak tahun 1924 guys. Gaya arsitekturnya itu Renaissance Prancis ya, dengan sentuhan Art Deco. Kenapa signifikan? Karena ini merupakan salah satu apartemen modern yang paling awal di Shanghai ini. Jadi ini merupakan simbol kosmopolitan Shanghai di tahun 1920-an sampai tahun 30-an guys. Dulunya dihuni oleh ekspatriat, orang-orang elit guys di dalamnya. Tapi tadi saya lihat di dalamnya itu sudah orang biasa aja yang nginap, kayak rusun lah, rusun biasa guys. Cuma karena arsitekturnya itu yang unik, banyak foto, tapi mungkin mereka nggak tahu artinya apa. Ya pokoknya foto aja deh, masuk medsos aja deh. Dulunya namanya Normandy Apartments guys. Yuk lanjut lagi, muter-muter lagi guys. Di sini asli baru ketemu turis-turis dari Asia Tenggara guys. Singapura kelihatan banyak.
Sekarang baru jam 5.30 tapi udah gelap. Udah kayak jam 7. Babak di sini satu cangkir berapa? 30-an, 40-an. Nggak ada apa-apanya ya. Kafe aja, kafe, restoran, bar. Malam sih udah kurang bagus. Bagusan siang guys. Siang menjelang sore, jalan sebentar, oke, not bad. Ini mau ke Legoland guys, besok guys. Ya makasih sudah nonton, kita ketemu lagi di video yang lain ya guys ya. Bye bye.